Ini bersama di Kabupaten Kerong kami akan memulai pencanangan penanaman bibit jagung dan kakao dalam korelasi kerjasama pemerintah daerah dengan Pusparari di Kabupaten Kerong. Berkenan Tuhan nyatakan kuasa dan berkat-Mu ke seluruh kegiatan ini, sehingga lewat penanaman ini kami percaya di atas tanah ini Tuhan menyediakan berkat. Di atas tanah ini kami menikmati makan dan minum untuk kehidupan kami. Tanah adalah air susu ibu kami. Dan hari ini dalam sejarah ini kami lakukan oleh Bupati Peter Guswager bersama dengan Pusparali dalam rangka mendukung kegiatan ini. Tuhan berkenan semua memberkati yang hadir hari ini. Kehadiran kami dan penanaman ini menjadi berkat untuk Kerong yang subur, Kerong yang berkembang, tapi Kerong yang memberi makan orang Kerong dan tanah Papua serta kota Jayapura. Biarlah seluruh kegiatan ini dari baik klasis, Katolik maupun dari Muslim di tempat yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk hari ini proses penanaman ini terjadi. Tuhan berkenan nyatakan kuasa dan berkat. Kehadiran kami semua di sini menjadi berkat untuk seluruh proses ini. Dari awal hingga usainya, berkat Tuhan bersama kami, juga bersama Bupati dan Ibu serta kami sekalian yang ada di sini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melakukan doa pembukaan dan doa syukur di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua FPPD Provinsi Papua. Dan hormat pada Bapak disilakan. Selamat pagi buat kita sekalian. Pagi. Pak Ketua Umum Pusparari 14 Kabupaten Kerong yang saya hormati dan kasihi, para pejabat Sipil TNI dan Polri, Ibu Ketua PKK, Mbak Tuan dan semua kita yang hadir di sini. Sepanjang sejarah Pusparari pertama sampai 13, inilah pertama kali Pusparari 14 membuat satu gerakan menanam jagung. Dan tidak sekedar menanam, tapi menanam ini hasilnya akan dipergunakan untuk bagian dari makanan tamu-tamu Pusparari. Bagian dari kekayaan alam dari Kabupaten Kerong. Dan tentunya kalau jagung pasti para bija lain dia mengikuti dan hortikultura lain. Karena itu kepada panitia kita membuat konsumsi agak lain kali ini di Pusparari Kerong, supaya orang tahu bahwa memang Kabupaten Kerong penuh kekayaan dari segi pertanian dan peternakan. Karena ini sebuah gerakan, ini juga mau menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan rakyat di Kabupaten Kerong sangat siap menyambut penyelenggaraan Pusparari di Kerong. Karena itu kepada Pak Peter Guswager sebagai Ketua Umum Panitia, terima kasih karena inilah pertama kali ya sebuah gerakan menanam menyambut tamu-tamu Pusparari. Tapi sekaligus juga mendorong masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kerong bahwa Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa Kerong salah satu lumbung untuk jagung. Dan saya kira kita terus-menerus berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan yang harus kita lakukan di Kabupaten Kerong.
Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini akan membuat masyarakat juga rajin menanam, dan sekaligus saya mau mengingatkan Pak Ketua Umum, berarti kita siap belanja ya, beli. Karena itu kepada masyarakat tidak ragu-ragu, karena panitia pasti akan membeli hasil tanaman. Dan saya berpikir bahwa untuk tanaman yang dihasilkan menjadi konsumsi bagi panitia, untuk tamu-tamu, semoga hampir tidak ada pabrikasi kecuali garam dari luar Kero. Tapi kalau ternak, saya kira kalau bulat-bulat ini banyak sekali sini, apalagi yang terbang-terbang, apalagi hortikultura dan lain-lain. Saya kira cukup tersedia di sini. Dan ini kebanggaan masyarakat. Ini bagian dari yang saya sering sebut bahwa efek domino dari Vesprawi adalah antara lain pemberdayaan perekonomian rakyat dan UMKM. Karena ini masyarakat bawah yang melakukan, saya kira ini sebuah gerakan juga pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Tuhan memberkati gerakan ini dan memberkati semua para petani dan peternak, dan Pak Ketua Umum Santeribu yang tidak lelah-lelah. Tadi malam kami rapat sampai telat, tapi pagi ini sudah ada kegiatan. Terima kasih buat kita semua. Selamat berkarya bagi Tuhan lewat kegiatan ini. Terima kasih Ketua Umum DPD Provinsi Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum Panitia Vesprawi 14 Panapapur Kabupaten Kero. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketua Umum BPD Provinsi Papua, Bapak Elia Lopati yang hadir bersama seluruh jajaran, pimpinan TNI Polri Kabupaten Kero, pimpinan Klasis, pimpinan Dekanat, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kero, Ketua Tim Penggerak PKK, juga dari Sinode Bapak Pendeta Memerasar, Ketua Wilayah 1, para pendeta, para hamba Tuhan, ada pendeta dari GPI, dari GKI, dan semua gereja-gereja yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan hadirin, para petani, insan media sekalian yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kita tanah yang subur. Di negeri Kabupaten Kero ini tidak ada tanah yang subur di wilayah Jayapura Raya seperti tanah di Kero. Wilayah Manta ini paling subur itu tanah Kero. Ini harus disyukuri. Ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kero. Kalau tidak disyukuri, maka sia-sialah rahmat dan anugerah ini. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya adalah dengan mengolah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena semua isi kitab suci itu menegaskan kepada umat manusia, barang siapa yang tidak bekerja, jangan diberi makan. Semua isi kitab suci mengajarkan seperti itu. Tuhan mengatakan jelas kepada umatnya, ciptanya, bekerja maka Anda akan makan. Kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Ini harus kita ajarkan kepada semua masyarakat kita, semua umat kita, supaya mereka jangan bermalas-malasan. Jangan sampai ada pepatah tikus mati di lumbung padi. Kalau kabupaten lain memiliki laut, memiliki sumber daya yang lain, kita Kero ini lautannya yang melimpah adalah tanah yang subur.
Ada pulau yang kaya dengan hasil ikan dan laut, tapi merindukan tanah yang subur. Kita bersyukur punya tanah yang subur. Lautnya kita ada dekat aja, dekat hall situ. Kalau mau mandi silakan ke sana. Mau mancing juga silakan, walaupun mungkin kena karang saja mata kailnya. Ikannya sudah ke tengah laut sana. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menanam jagung manis. Dan juga ada tanaman lain. Sebagaimana sebelum kami cuti, sudah ada edaran yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ada edaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, nanti akan beredar di semua badan dan sudah mulai diedarkan mungkin hari ini. Ada gerakan menanam sayur, jagung dan lain-lain. Juga gerakan yang lain menyongsong Pesparawi. Saya hari ini menghadiri dalam jagung ini sebagai ketua umum karena saya dalam posisi cuti di luar negara. Tapi masyarakat dan banyak masih menyebut saya bupati. Memang bupati itu melekat. Tapi dalam kapasitas hari ini sebagai ketua umum panitia, supaya jangan media menyalahkan, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa hari ini bupati tidak. Ya, saya sebagai ketua umum panitia Pesparawi. Ya, bupatinya nanti aktif lagi di bulan depan. Cutinya seperti itu, dan itu aturan main dari pemerintahan dan negara. Jadi kita semua bersyukur. Ya, saya merasa sedikit ringan dalam masa cutinya, agak ringan pikiran saya. Ya. Tapi masih dihubungi juga kalau ada masalah-masalah. Ya. Jadi saya puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Saya 1 minggu ini pada saat cuti ini saya rasa pikiran saya agak ringan. Tapi tidak berarti sudah terlepas tanggung jawab saya. Salah satu tanggung jawab Bupati Kerom adalah menyukseskan Pesparawi. Itu hasil keputusan bersama kita di Timika. Untuk itu saya berusaha sekuat tenaga untuk menuntaskan tugas saya di akhir kepemimpinan kami pemerintahan ini, yaitu menyukseskan Pesparawi 14 Tanah Papua. Dan puji Tuhan, tanda-tanda untuk Pesparawi sukses itu semakin terlihat. Ya. Bentar lagi kita punya GOR akan diresmikan. Ya. Kemudian titik-titik lomba sudah dipetakan. Ya. Kita mulai menata beberapa lokasi-lokasi lomba. Kita juga melakukan beberapa persiapan kontingen. Rapat-rapat teknis sudah, pertama kali rapat teknis kita lakukan semalam. Dan hari ini kita melakukan penanaman ini untuk sekaligus gebiar. Pesparawi ini harus digebiarkan. Gebiar ini yang penting. Ya. Ada senior politik mengatakan dalam politik itu kita menggambarkan lidi korek api itu seperti tiang listrik. Ya. Artinya gebiar ini penting. Jadi orang-orang yang sukses khusus di pemerintahan dan politik itu orang-orang yang biasa menggambarkan lidi korek api itu seperti tiang listrik. Padahal itu lidi korek api. Jadi kalau Pesparawi ini mau sukses, karena ini urusan publik, kita harus sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, gebiarnya harus besar. Supaya masyarakat itu berpartisipasi. Yang kita perlukan hari ini adalah partisipasi publik Kerom untuk menyukseskan Pesparawi 14. Pesparawi 14 Tanah Papua. Ini Pesparawi terakhir untuk seluruh provinsi di Tanah Papua.
Itu dilakukan besok. Setelah itu tes perawinya akan di masing-masing provinsi. Ini terakhir, sudah tidak ada lagi tes perawi setanah Papua. Akan hadir beberapa provinsi. Dan ini terakhir, tidak ada lagi tes perawi setanah Papua. Karena provinsi sudah jadi 6. Nah, ini menjadi perhatian. Sampai dengan hari ini sudah hampir 3.000 peserta yang akan datang ke Kabupaten Kerom. Ya, bisa itu peserta, bisa juga ofisial, pengikut, dan macam-macam masyarakat akan ke Kerom. Makanya di dalam edaran itu sudah kita tulis semua apa yang harus dikerjakan oleh Pak pihak. Mari kita berkolaborasi. Suksesnya PES Parawi ini tidak ditentukan oleh Ketua Umum dan pemerintah Kabupaten Kerom, tapi ditentukan oleh seluruh pihak, termasuk petani. Jadi hari ini gebiarnya kepada para petani, mari kita sukseskan Kabupaten Kerom PES Parawi ini dengan kita menanam. Karena nanti kita akan suguhkan dalam konsumsi pada PES Parawi itu mulai dari welcome drink, welcome food, ya, makanan penyambut maupun minuman penyambut, itu adalah hasil-hasil olahan makanan Kerom. Ya. Kita bikin minuman jahe yang terbaik. Kalau ada kontingen tiba sore hari, bikin minuman jahe terbaik untuk menyambut mereka. Bikin makanan terbaik dari hasil olahan Kerom. Oh, ini Kerom. Iya, ini dari bahan jagung. Oh, ini dari bahan singkong. Ini dari bahan pisang. Mereka makan itu akan jadi memori kenangan yang baik. Apalagi diolah dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab tentunya. Diolah, tangan-tangan terampil, itu makanannya pasti. Saya ingin waktu mereka masuk Yowong itu sudah disuguhkan di Yowong sana. Nanti mereka pulang, wah ternyata Kerom ini hasil pertanian. Selamat datang Pak Ter. Bisa tidak? Yang itu yang kita lakukan. Kita menyambut mereka dengan makan dan minuman terbaik hasil olahan pertanian Kabupaten Kerom. Bisa tidak? Bisa tidak? Kopi ada kopi waris, suguhkan kopi waris. Jahe ada jahe dari Arsu Barat, suguhkan. Jagung dari Kanto, suguhkan. Sagu dari Wambes, suguhkan. Apa yang kurang? Kelapa, ada minuman kelapa-kelapa terbaik ada di tanaman ini. Manis-manis, silakan. Suatu saat Kerom ini akan disampaikan dari mulut ke mulut. Satu mulut dia akan menceritakan, kalau kamu mau makan jagung terbaik, kamu ke Kerom. Kalau kamu mau makan kelapa yang manis, kamu ke Kerom. Orang akan bicara dan itu promosi gratis. Mereka akan ngomong. Karena ke depan kita akan bicara investasi dan kerjasama daerah. Hasil panen yang melimpah ini mau dibawa kemana? Pada saat orang Kerom panen tomat sebanyak-banyaknya, bingung mau jual kemana? Ini yang kita bicara, suatu saat kita akan ada kerjasama daerah. Hasil pertanian yang segar kirim ke Yalimo, ya, kirim ke Jayawijaya, kirim kemana? Supaya petani itu jangan menanam dan mereka tidak optimis dengan hasil mereka. Ini yang kita bicara tentang transformasi menuju Kerom maju. Ini bukan kampanye. Kerom harus maju Bapak Ibu. Tidak bisa seperti ini terus Pak. Harus maju, titik. Kalau kita tidak bisa maju, daerah lain sudah 50 km di depan kita, kita baru start. Inilah gerakan movement. Bapak Ibu, saya pikir cukup. Mari kita sebentar menanam, kita berdoa. Tidak hanya untuk PES Parawi, tapi untuk seluruh masyarakat Kerom. Karena masyarakat Kerom ini butuh pertolongan Tuhan. Tuhan harus hadir di tengah masyarakat Kerom supaya masyarakat Kerom ini bisa mengolah lahan yang subur ini menjadi uang.
Orang Kerom kalau tidak ada uang, saya tidak membayangkan tanah yang subur ini tidak bisa jadi uang. Jadi itulah saya lakukan ini sebagai ketua umum. Saya ingin juga memberi pesan bahwa Pesparawi tidak hanya untuk orang Kristen, tidak hanya untuk pesta orang nyanyi, tapi kehadiran Pesparawi di tanah Kerom itu membawa berkah. Ini yang kita lakukan. Kita sedang bekerja out of the box, keluar dari cara kerja lama. Pesparawi juga hadir dengan sebuah reposisi dan transformasi. Maka kepada tim kerja harus betul-betul berkreasi dan berinovasi. Semua bidang saya harap berkreasi dan berinovasi untuk sukseskan Pesparawi, tapi juga untuk menyukseskan Kabupaten Kerom. Lakukan sesuatu untuk Pesparawi, tapi itu untuk Kerom. Saya pikir demikian. Mulai hari ini kita tanam, besok kita tanam lagi. Minggu depan tanam lagi, karena jagung manis itu 1-2 bulan menuju tanggal 2-5 itu kita sudah bisa tanam. Jadi kita tanam sekarang, minggu depan ada yang tanam, 2 minggu lagi harus ada yang tanam supaya panennya itu berkesinambungan. Sayur itu biasa 1 bulan, misalnya sawi 1 bulan usianya. Berarti bulan depan kita start sawi. Cabenya berapa lama? Cabai bisa 2 bulan, bisa 3 bulan misalnya. Start sekarang. Seperti itu. Di edaran sudah ada, nanti disebarkan semua edaran ke pemerintah. Saya akan pantau, ya, lewat PLT Bupati, Bapak Wakil Bupati, saya akan pantau bagaimana distrik-distrik bergerak. Saya ingin juga kepala-kepala distrik bergerak, kepala kampung bergerak. Ada di lahan-lahan, lihat masyarakat mereka menanam. Pendeta bergerak, pastor bergerak. Supaya kita menanam ini sampai dengan Desember sudah berhasilnya berlimpah ruah. Kita kasih makan tamu-tamu kita. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Jangan khawatir, panitia saya lihat ada kopi, ada teh di sana. Wisata pertanian itu adalah salah satu konsepsi membangun kabupaten ini. Agrowisata, inilah kita akan lakukan ke depan. Minum kopi di lahan. Di sana ada jeruk manis, di sana ada mangga, taruh manis, ya, di sana ada kedai. Ini ke depan nanti seperti ini. Agrowisata integratif. Kita mulai dari situ. Jadi gereja itu jangan bangunannya saja, ya, tapi ada kebunnya juga. Karena jemaat ini datang ke gereja perutnya harus terisi. Pendeta juga berkhotbah harus perutnya terisi. Minum teh hangat dengan jagung rebus baru bisa khotbah. Ini ke depan seperti itu. Ya, apalagi pastor yang memang harus urus diri sendiri. Ya. Itu harus punya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih dari Kemenak. Kemenak harus menjadi motor. Kerahkan semua penyuluh-penyuluh agama juga untuk bergerak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat menanam jagung dan selamat untuk Pesparawi Kabupaten Kerom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Masih tetap di tempat, kita akan lagi dalam pembagian bibit atau penyerahan bibit. Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, penanaman pagi ini dilakukan juga serentak untuk sebagai simbol. Diawali dengan penanaman ini ada di lahan Jemaat Galilea Arso 10, lahan Paroki Arso Kota, lahan Kampung Workuana, dan lahan GBI Main Sakris Arso 2. Mohon izin kepada perwakilan dari tiap gereja dan juga dari Kampung Workuana untuk dapat mengambil tempat di depan. Simbolis kita secara simbolis Bapak Bupati menyerahkan bibit, dan diharapkan setelah ini mungkin sore Bapak dapat melakukan penanaman di lahan-lahan yang telah tersedia.
Panitia Pesparawi 14 Kabupaten Kerom setanah Papua akan menyerahkan bibit jagung hibrida, jagung manis. Dengan menyerahkan bibit dan pupuk ini secara resmi panitia melakukan gebiar tanam jagung dalam rangka menyambut tamu-tamu Pesparawi Kabupaten Kerom. Tuhan memberkati. Simbolis saja dua-dua ya. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Karena Yesus mengutus murid itu pergi berdua-dua. Saya kasih jagung juga berdua-dua. Tidak boleh satu. Ya. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin. Baik, selanjutnya penyerahan pupuk. Tapi juga saya akan menyerahkan secara simbolis Rotary. Rotary ini saya serahkan langsung kepada 1, 2, 3, 4. Ya, kepada 4. Ya, nanti diserahkan. Ya. Nanti kita serahkan, kalau lahan-lahan yang itu tidak ada alatnya langsung silakan nanti diambil. Ya, nanti kita siapkan. Ya, seperti itu. Saya pikir cukup dan kita akan segera menanam. Nanti sebentar tim media bisa ada di beberapa titik. Ya. Siap Bapak. Bapak izin ini selanjutnya prosesi penyerahan bibit kakao dari CV Bumi Waris Perkasa kepada Badan Pekerja Klasis GKI Kerom. Mohon izin untuk BPK Klasis bisa mengambil tempat di depan. Iya, itu sudah. Iya. Dan pimpinan CV. Ini diberi dulu ya. Masih ketemu. Bapak bisa nanti jelaskan ya. Baik, secara simbolis saya menyerahkan ini gerakan menanam kakao. Tahun depan kita sudah mulai lagi dengan penanaman kakao karena masyarakat mulai memberikan aspirasi untuk kita mulai menanam kakao. Dimulai dari Klasis GKI. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan menuju ke lahan dan Mobil pupuk siapa yang bawa? Tugas-tugasnya. Tempo, Sam. Ini sudah bisa siap tanam kan? Siap, Bapak. Siap. Dari Dinas Pertanian ada? Dinas Pertanian? Sam. Pada di sana.
Dinas Pertanian ada nih. Nah, mana benihnya dikeluarin? Kita mulai dari mana? Di sebelah sana ya? Atau di sini? Di sini. Tapi kok klasis gimana tanah? Dari sini aja ya. Ini ikut baris Pak. Bapak ikut baris. Oh, yang tali yang sudah ditaruh. Balik. Secara bersama-sama semua TNI Polri lagi, bukan? Semua tokoh agama yang ada hari silakan. Sudah pegang benihnya, totalnya. Dua ya sudah. Jarak dekat ya 50. Jangan terlalu dalam ya. Turun tanah dulu. Nanti dia nggak bisa turun. Jadi Yang lain dua. lubangnya jangan terlalu dalam ya. Nanti malah busuk. Jangan dalam-dalam Pak ya. Baik, kita hitung mundur. Sudah semua? 3, 2, 1. Tangan. Silakan dilanjutkan. Dari bawah tuh. Bibit lagi. Ada diambil. Ini potong. BPK juga ya langsung ya, Bapak Ibu BPK. Sebar. Langsung bergabung semua. Oke, sudah sana dipotong semua bagian bawahnya. Pak, potong dulu Pak. Pegang dulu ya. Ya Robert sebar. Terang duduknya ada segini Pak. Oke, kita mulai sudah. Sudah. Siap. Maju, sudah. Oke. 3, 2, 1. Tuhan berkati, Tuhan berkati. tumbuhlah kau, hasilkan yang banyak, kami menikmatinya. Amin. Tidak ada yang amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah prosesi penanaman jagung dan juga kakao sebagai simbol. Satu, dua, tiga. Jari dilarang ya. Tidak boleh jari. Jarinya dalam hati saja. Dalam hati. Oke. Pastor sudah dengar jari di dalam. Oke, terima kasih. Oke semua. Ayo kita ngopi.